kurang keras ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kasih setiamu yang tercurahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan setiap hati kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan setiap kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Sehingga setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan, setiap jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Serta jemaat-Mu yang tidak bisa hadir tempat ini Tuhan juga memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji sebab kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Amin.
menyembah Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merindukan Tuhan pagi hari ini, biar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bila Tuhan yang melawat setiap pribadi, lepas pribadi. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu,
penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara Allah Roh Kudus melalui hamba-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada Tuhan. Setiap firman-Mu memberkati setiap kami, mengingatkan setiap kami, membangkitkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh tiba kembali di Jogja dengan selamat. Selama kurang lebih 4 hari ada di Jakarta karena acara musyawarah besar Gereja Pantekosta di Indonesia yang ke-34 di Jakarta untuk merumuskan hal-hal baru di dalam pelayanan Gereja Pantekosta dan sekaligus membuat pengurus yang baru dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan kemarin sore saya tiba dari Jakarta dengan selamat dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan renungan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan yang kita lihat di dalam memasuki masa Prapaskah. Dan hari ini saya ajak saudara untuk melihat dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-6 26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Tema firman Tuhan pagi ini adalah untuk mengingat Dia. Saudara, kata-kata terakhir dari ayat ini cukup membuat kita terkesima, membuat kita terkejut, dan sekaligus
ingin mencari tahu mengapa Yesus menyampaikan sebuah perkataan, menyampaikan kalimat-kalimat yang memang luar biasa sekali di dalam bagian ayat ini terkait dengan apa yang terjadi di dalam perikop ini. Mungkin satu-satunya ayat yang menunjukkan pernyataan ini hanya ada di dalam perikop ini, yang juga tercatat di dalam Matius, Markus, ya, juga tercatat dalam Injil Yohanes. Tetapi ayat yang ke-20, ayat yang ke-13 dari pasal 26 itu jelas ada di dalam bagian Injil Matius dan Injil Markus. Diungkapkan di dalam ayat itu, dikatakan demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ada satu tindakan yang selalu akan disampaikan, yang selalu akan diberitakan, yang selalu akan dikhotbahkan, yang selalu akan diberita luaskan dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, yaitu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi kalau saudara misalnya mau bertanya, apa sih yang selalu kemudian, salah satu bagian di Alkitab yang selalu akan diingat, selalu akan disampaikan di dalam berita Injil di seluruh dunia, adalah apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Itu akan disampaikan untuk mengingat dia. Saudara, sesuatu yang diingat dan membekas di dalam hati itu tentu sesuatu yang memiliki nilai yang mungkin bisa dikatakan eksklusif di dalam diri seseorang. Kalau seseorang atau bapak ibu selalu mengingat sebuah peristiwa atau perkataan di dalam pengalaman kehidupan yang bapak ibu rasakan, saya yakin pengalaman itu atau kata-kata itu adalah kata-kata yang begitu membekas. Entah membekasnya karena sesuatu yang menyakitkan, itu pasti diingat kan? Apa ada yang diingat? Biasanya yang menyakitkan itu biasanya, nancep banget di dalam, teringat gitu. Atau peristiwa atau kata-kata itu adalah sesuatu yang memang betul-betul sangat berkesan di dalam hati kita, berkesan di dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi sepanjang masa kehidupan kita, peristiwa itu, kata-kata itu tidak akan pernah dilupakan. Nah, di dalam bagian yang kita baca pagi ini, Yesus menyampaikan sebuah pernyataan terkait dengan apa yang dilakukan oleh perempuan. Dimanapun saja Injil diberitakan, disampaikan, apa yang diperbuat perempuan ini akan selalu disebutkan untuk mengingat dia. Saudara, muncul kemudian pertanyaan dalam diri, apa sih yang sebenarnya membuat apa yang dilakukan oleh perempuan ini sungguh-sungguh diingat terus oleh Tuhan, akan selalu diingat dalam pemberitaan Injil, akan selalu ingat dimanapun Injil disampaikan, akan selalu diingat dimanapun Injil dikhotbahkan. Nah, mari kita mencoba melihat bagian dari perikop, supaya kemudian kita pun dapat memahami, dapat mengerti apa sih sebenarnya yang ingin Tuhan
sampaikan kepada kita. Sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, sesuatu yang senantiasa melekat di hati Tuhan. Tentu kita juga ingin agar apa yang kita buat, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang senantiasa diingat di mata Tuhan. Bukan hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik. Nah, saudara, di dalam teks Matius pasal 26 ini, kita membaca bahwa perempuan ini, ketika Yesus datang ke rumah seorang yang bernama Simon si kusta, dan tentu saya yakin Simonnya ini sudah sembuh, karena kalau dia masih kusta, dia tidak bisa ketemu orang, dia menjadi pribadi yang disingkirkan. Tetapi ketika dia mengundang Yesus dan mengundang banyak orang untuk makan di rumahnya, Simon ini pasti sudah sembuh. Karena ada orang Yahudi atau hukum orang Yahudi mengatakan kalau dia sakit, dia tidak boleh ketemu orang. Dia ada dalam keadaan najis. Dia harus ada di tempat tersendiri yang tidak bisa ketemu dengan orang lain. Jadi si Simon, si kusta ini sudah sembuh. Nah, di dalam perjamuan makan itu, tiba-tiba datang seorang perempuan. Matius dan Markus tidak pernah menyebut siapa perempuan ini, tidak disebut. Tapi kalau misalnya kita melompat ke Injil Yohanes, maka kita dapat petunjuk dari sebuah peristiwa yang kurang lebih sama, bahwa perempuan ini adalah Maria, saudara Marta. Maria, saudara Marta, yang datang membawa minyak, yang di dalam kesaksian Alkitab ini disebut sebagai minyak yang sangat mahal. Para komentator Alkitab katakan bahwa minyak yang mahal ini kemungkinan adalah minyak warisan dari orang tuanya yang diberikan kepadanya, karena biasanya yang minyak yang seperti ini nih, orang susah untuk beli, karena harganya bisa kurang lebih gaji orang 1 tahun pada masa itu. Nah, kalau gajinya per hari sekian, ya 1 tahun kurang lebih 1 dinar, kurang lebih ya 360-an dinar. Cukup mahal. Ya, biaya hidup orang 1 tahun itu dipakai untuk membeli minyak. Jadi minyak itu cukup mahal. Sehingga ada yang mengatakan kemungkinan minyak ini adalah minyak yang diwariskan dari orang tua. Minyak yang memang dipersiapkan untuk sebuah acara penguburan, yang dalam adat istiadat Yahudi, ketika minyak itu diberikan pada mereka yang meninggal adalah sesuatu yang baik, minyak yang mahal, minyak yang luar biasa. Tetapi rupanya minyak yang mahal itu dibawa di dalam perjamuan makan itu, dan kemudian dipecahkan, dan minyak itu dituangkan oleh perempuan ini ke kepala Yesus. Diurapkan di kepala Yesus. Sehingga di dalam ayat itu kita dapat melihat sebuah respons dari murid-murid Yesus yang berkata, "Oh, kenapa minyak yang mahal seperti itu harus diboroskan?" Wajar kalau kemudian murid-murid itu berkata seperti itu. Walaupun mungkin nanti kita akan melihat, sebenarnya juga adalah sesuatu yang berlebihan juga jika murid-murid harus ngomel untuk sesuatu yang dilakukan oleh perempuan itu. Tetapi Alkitab mengatakan ada respon dalam diri murid-murid yang mengatakan, mengapa minyak yang begitu mahal dicurahkan ke kepala Yesus? Sebuah perbuatan yang memboroskan sumber daya, pemborosan. Dan harusnya minyak itu bisa dijual, kemudian diberikan kepada orang miskin. Tapi nanti kita akan lihat apa sebenarnya yang dapat kita perhatikan dari kalimat-kalimat. Nah, kita kembali dulu kepada perempuan ini. Ketika perempuan itu memecahkan itu, hal ini membuat respon Yesus keluar.
kepada perempuan ini, yang tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-13, bahwa apa saja yang dilakukannya hari ini akan selalu diingat, dan dimanapun Injil diberitakan akan selalu apa yang ia lakukan akan disampaikan untuk mengingat dia. Nah, kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Apa yang membuat Yesus memberikan respon demikian? Saudara, kalau kita melihat di dalam banyak Injil, banyak sekali diceritakan Yesus bertemu dengan perempuan-perempuan. Banyak. Dan rata-rata mereka yang bertemu dengan Yesus adalah perempuan-perempuan yang bermasalah. Ada yang sakit pendarahan, ada yang sakit karena dirasuk setan, ada yang mengalami dosa, perzinahan, dan sebagainya. Mereka bertemu Yesus, mereka mendapatkan sesuatu dari Yesus, mereka mendapatkan jamahan dari Yesus, dan kehidupan mereka dipulihkan. Tetapi perempuan yang dicatat di dalam Matius 26 ini agak sedikit berbeda. Perempuan ini tidak datang untuk mendapatkan apa-apa dari Yesus. Dia tidak datang untuk mendapatkan kesembuhan. Dia tidak datang untuk mendapatkan pencerahan. Dia tidak datang untuk mendapatkan berkat. Dia tidak datang untuk mengharapkan sesuatu dari Yesus. Perempuan ini datang hanya untuk menghormati dan memuliakan Yesus. Minyak yang dicurahkan, yang diurapkan ke kepala Yesus itu memang memiliki banyak makna. Di dalam pemahaman tugas pelayanan, biasanya minyak yang dicurahkan itu, yang adalah simbol pengurapan, itu biasanya diberikan kepada para imam, raja, dan nabi yang melakukan tugas pelayanan. Minyak yang diurapkan atau orang yang diurapi oleh minyak yang ditandai dengan pencurahan minyak di kepala seseorang, itu tanda pemesan bahwa dia adalah orang yang telah disahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan. Tetapi di dalam tradisi yang lain, yang lebih umum, biasanya orang mengurapi, memberikan minyak, itu adalah sesuatu yang diberikan sang tuan rumah kepada tamu yang sangat dihormati. Kalau kita membaca di bagian Injil yang lain, kita bisa membaca bagaimana pertemuan Yesus dengan seorang Lewi, yang kemudian di mana orang Lewi itu tidak melakukan apa-apa, tetapi datang seorang perempuan yang tiba-tiba mengurapi Yesus dengan minyak dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Di dalam bagian ayat-ayat yang lain itu Yesus berkata, ketika aku datang kamu tidak memperlakukan aku seperti itu. Tetapi perempuan ini datang dan melakukannya. Kamu tidak membersihkan kakiku, perempuan ini datang membersihkan kakiku. Kamu tidak mengurapi, perempuan ini mengurapi aku dengan minyak. Jadi dalam tradisi masyarakat itu, ketika minyak itu diberikan, ini adalah simbol penghormatan, simbol pemuliaan dari sang tuan rumah kepada tamunya. Perempuan ini di dalam perikop ini datang untuk memuliakan dan menghormati Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ia melakukan sesuatu yang baik padaku, sesuatu yang indah padaku, sesuatu yang luar biasa kepadaku. Kata yang dipakai itu menunjukkan adanya sebuah keindahan yang hadir, yang nampak di luar sebagai perwujudan apa yang ada di dalam. Itu yang diungkapkan dengan kata baik di dalam ayat yang ke-10 itu. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah, sesuatu yang memuliakan, sesuatu yang menghormati Yesus.
Tidak ada petunjuk lain di dalam teks ini yang kemudian dapat kita tarik sebagai sebuah dasar alasan untuk mengatakan, apa sih yang membuat perempuan ini sungguh-sungguh mendapatkan apresiasi luar biasa dari Yesus, sehingga ia berkata, kemanapun Injil diberitakan, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukannya akan selalu disampaikan untuk mengingati. Saudara, kita mendapatkan satu pesan penting yang pagi ini ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa hal yang berharga bagi Tuhan adalah ketika kita melakukan sebuah tindakan-tindakan penghormatan yang terbaik bagi Yesus dari hati yang murni. Hal yang sangat diapresiasi oleh Tuhan adalah bukan ketika kita sekedar datang untuk minta, bukan sekedar ketika kita datang dan menjadikan Tuhan sebagai objek tempat di mana kita dapat menarik, mengambil, mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kalau cuma itu, ya semua orang juga melakukan hal yang sama. Kalau kehidupan kekristenan kita hanya diwarnai, hanya dihidupi oleh pola-pola kehidupan yang hanya sekedar menjadikan Tuhan sebagai sumber pendapatan kita, tidak ada lebih, tidak ada sesuatu yang istimewa. Karena semua orang juga punya hasrat seperti itu. Semua orang juga melakukan hal seperti itu. Tetapi bagi saya, saudara, melalui pembacaan ini saya melihat bahwa hal yang membuat Yesus sangat mengapresiasi perempuan ini adalah ketika dia bertindak menghormati dan melakukan yang terbaik bagi Yesus dari hati yang sungguh-sungguh murni. Tadi saya katakan, dia tidak datang untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Dia tidak datang untuk sekedar minta pertolongan kepada Yesus, yang pada waktu itu wajar dilakukan oleh banyak orang. Ketika ada seorang abdi Allah datang, ketika ada seorang nabi yang dikenal luar biasa, ketika ada pribadi yang luar biasa hadir, mereka datang beramai-ramai. Apa? Minta makan. Mereka datang minta kesembuhan. Mereka datang minta dipulihkan. Mereka datang minta disehatkan. Tapi perempuan ini datang tidak untuk minta sesuatu. Dia datang hanya untuk menghormati Yesus yang dia wujudkan dalam bentuk dia mengurapi, dia memecahkan minyak yang mahal, minyak yang sungguh-sungguh mahal, dan dia berikan kepada Yesus. Tanda penghormatan yang terbaik yang dapat dia lakukan dengan hati yang murni. Saudara, ketika murid-murid Yesus marah terhadap apa yang dilakukan perempuan, biasa toh? Biasa gak? Kalau ada orang melakukan sesuatu, kadang-kadang ada yang sok-sokan. Supaya dilihat orang, supaya dilihat dia orang kaya, supaya dia dilihat orang, udahlah. Jadi kalau saudara sering dengar kusak-kusuk, kalau saudara melakukan sesuatu, itu biasa. Dari dulu udah mulai kusak-kusuk. Murid Yesus juga begitu. Ini murid Yesus yang sudah sekian tahun bersama Yesus. Ketika perempuan ini datang, kusak-kusuk. Ngapain sih melakukan yang seperti itu? Ini kan penggorosan. Karena dinalar ya masuk akal, dinalar. Tapi sekaligus juga dipertanyakan, kenapa sih kok murid-murid Yesus sewot banget dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apakah perempuan itu melakukan sesuatu yang merugikan mereka? Dan ketika Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, aku tidak selalu ada padamu. Apakah kemudian Yesus juga anti pelayanan kepada orang miskin? Enggak.
Kalau saudara bergeser satu pasal sebelumnya, di pasal 25, di dalam pengajaran Yesus tentang akhir zaman, Yesus mengingatkan pelayanan sosial. Sehingga Yesus kemudian berkata di dalam ayat pasal 25 itu, apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang paling hina, kau lakukan untuk aku. Ketika aku di penjara, ketika aku lapar, ketika aku tidak punya makanan, ketika aku haus, apakah kau melakukan kepada? Ini adalah perintah Yesus yang bisa kita lihat sebagai dorongan untuk melayani Tuhan secara sosial. Namun ketika ayat ini disampaikan dan Yesus memberi respon itu, Yesus tidak menolak pelayanan kepada orang miskin. Yang Yesus tolak adalah perbuatan kemunafikan yang sering mempertentangkan perbuatan baik baginya dengan pemborosan. Jadi yang Yesus lawan itu apa? Kemunafikan murid-murid. Apa sih kemunafikannya? Markus tidak menjelaskan detail. Tapi kalau saudara kemudian melihat ke Injil Yohanes, di situ diungkapkan salah satu yang protes ini adalah Yudas. Kenapa dia protes? Yudas diceritakan oleh Yohanes adalah pribadi yang suka ngambil uang dari kas untuk dirinya sendiri. Jadi di balik protes itu sebenarnya ada ketidaksenangan. Seakan-akan dia kemudian dirugikan oleh hal-hal seperti itu. Tapi sekaligus saudara, protes murid-murid kepada perempuan ini sekaligus menunjukkan betapa mulia, betapa berharganya apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Sesuatu yang berharga pasti sesuatu yang terbaik yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan persoalan nominal. Ini bukan persoalan nilai materialnya. Ini bukan persoalan nilai barang yang kita dapat berikan, bukan. Tetapi sesuatu yang berharga memang adalah sesuatu yang terbaik yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Perempuan itu diingat terus oleh Yesus. Perempuan itu akan disebut terus dalam pemberitaan kabar baik, dalam pemberitaan Injil ke seluruh dunia, karena ia sudah melakukan tindakan penghormatan yang terbaik bagi Yesus. Hal yang sangat akan berkesan di hati Tuhan adalah ketika umat Allah mampu melakukan yang terbaik bagi. Ini tanda kasih. Ini tanda cinta. Cinta itu bukan cuma nuntut. Kalau cinta itu kerjanya cuma nuntut terus, itu melorotin, kan cinta. Itu mengeksploitasi. Cinta itu kadang-kadang memberi. Ada waktu di mana ia melakukan sesuatu. Itu cinta. Maka ketika Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan selanjutnya, kasihlah sesama, itu ada unsur di mana kita memberi, unsur di mana kita melakukan yang terbaik dengan tindakan yang dapat kita lakukan dengan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus, karena hati yang mencintai. Nah, sesuatu yang berharga pasti adalah sesuatu yang terbaik yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang kita memahami seperti ini, bagaimana? Bagaimana umat mewujudkan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam konteks sekarang? Saudara dapat melakukannya dengan banyak cara. Saudara bisa melakukan pelayanan, termasuk kepada pelayanan orang-orang miskin. Ketika itu kau lakukan untuk Tuhan. Ingat pasal 25. Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kau lakukan untuk aku. Itu bisa. Atau saudara melayani orang-orang yang kau temui.
Atau saudara juga bisa melayani dengan pelayanan yang terbaik di gereja. Baik pelayanan-pelayanan yang dapat kau lakukan, pelayanan apa saja. Di gereja ini banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Pelayanan di dalam keluarga, pelayanan di dalam masyarakat, pelayanan di mana engkau berada. Asalkan nama Tuhan dimuliakan dan engkau melakukannya dengan hati yang murni. Apa saja yang kau bisa kerjakan, itu adalah sesuatu yang akan diapresiasi oleh Tuhan. Dan apa yang kau lakukan akan selalu diingat oleh Tuhan. Hidup beribadah bukan hanya sekedar menuntut, bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Kecuali kita masih anak-anak. Ya, anak-anak kerjanya bisa aja cuma minta. Tapi kalau saudara sudah hidup di dalam kedewasaan, sudah bertahun-tahun hidup ikut Tuhan, dewasakanlah dirimu. Dewasakan dirimu. Seperti perempuan, dia bisa melakukan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Ia bisa mempersembahkan yang terbaik dari apa yang bisa ia persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan katakan, apapun, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan selalu disampaikan untuk mengingat dia. Kalau saudara ingin selalu diingat Tuhan, selalu ada di dalam hati Tuhan, selalu ada di dalam dekapan Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dimanapun kau berada, lakukan yang terbaik. Sekali lagi saya katakan, yang terbaik itu bukan persoalan nominal. Yang terbaik itu adalah persoalan bagaimana engkau melakukannya untuk Tuhan. Tetapi yang terbaik, kerjakan itu. Yang terbaik engkau lakukan untuk Tuhan. Saya percaya apresiasi Tuhan itu tidak hanya untuk perempuan, tetapi kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus sudah melakukan yang terbaik buat saudara. Apa yang akan kita rayakan di dalam Paskah nanti? Kita merayakan apa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu Ia yang memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat bagi Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan? Inilah yang ingin disampaikan di dalam renungan Prapaskah. Ketika orang protes, Yesus katakan, ia sudah melakukan yang terbaik bagiku. Kenapa kau protes? Lakukanlah apa yang bisa menjadi bagian. Banyak sekali dan mungkin saja kita seringkali protes dengan apa yang mungkin orang lain lakukan. Cara yang terbaik, saudara, bukan protes, tapi juga lakukanlah yang terbaik. Tapi sekaligus saudara ingat, kalau ada suara-suara seperti itu ketika saudara mau mencoba melakukan pelayanan pada Tuhan, mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, saudara tidak usah bingung. Arahkan saja matamu kepada Tuhan. Arahkan saja hatimu kepada Tuhan. Lakukan dengan sungguh pelayanan terbaikmu bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Dan kita percaya, kita yang mau sungguh-sungguh terus melakukan pelayanan demi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun bentuk pelayanannya, dimanapun kita berada melakukannya, kita percaya hidup kita ada di hati Tuhan. Dan kalau saudara ada di hati Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Sama seperti apa yang ada di hati kita, akan selalu kita ingat. Dan akan selalu menjadi perhatian kita. Akan selalu menjadi bagian dari doa-doa kita. Akan selalu menjadi bagian dari pengharapan kita. Saya percaya saudara, terus abang hidup kedewasaanmu di dalam apa yang saudara bisa lakukan yang terbaik. Lakukanlah itu yang terbaik bagi Tuhan.
maka pernyataan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan akan selalu menjadi bagian yang ingin dikatakan Tuhan kepada kita. Kemana Engkau ada di hati. Kita percaya sebelum kita mampu melakukannya pun Tuhan selalu mengingat kita. Tetapi juga Tuhan ingin hidup kita semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa di dalam kedewasaan inilah yang sebenarnya mendorong kita untuk semakin dapat berbuah dan melayani. Hormati Yesus dalam seluruh tindakan saudara. Hormati Allah dalam seluruh tindakan saudara. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Dia. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan Tuhan siang hari ini. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus
bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti setiap kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu siang hari ini Bapa, yang sudah mengingatkan setiap kami Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang mengurapi Engkau ya Tuhan. Ketika dia datang di hadapan-Mu Tuhan, bukan untuk mencari berkat-Mu Tuhan, tetapi dia datang karena kerinduan hatinya, karena kasihnya terhadap Engkau ya Tuhan. Bila itu Tuhan juga menjadi bagian dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih firman sudah berhenti disampaikan ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Allah Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bila dalam setiap keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan, kami boleh tetap mengasihi Engkau. Kami boleh tetap berada di dalam rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai lebih lagi. Tuhan berkati keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun pelayanan beliau Tuhan, Engkau senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan terbaik Tuhan lewat persembahan Tuhan. Kuduskan dan layakan setiap kami Bapa. Sehingga biar melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan diri untuk memberikan persembahan. Ibadah Raya tanggal 27 Maret 2022 GL Ibu Tari, singernya Saudari Sabrina, LCD Saudari Priska, dan suku Saudara Fendi, kolektanya Ibu Lin, tim musik semua. Untuk ibadah Rabu, jangan lupa Bapak Ibu Saudara ada ibadah keluarga tanggal 23 Maret, tempatnya di gereja, waktunya jam 5:30 sore. Untuk pemimpin pujian ada jam 5 sore ya.
Oh ya, maaf sederhana. Demikian saja pengumuman kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan terima doa berkat. Kita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hari ini kami bersama-sama dapat beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur buat segala kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri buat kami, sehingga kami dapat datang bersama memuliakan Engkau. Setiap pujian, penyembahan, persembahan milik Tuhan yang dikembalikan kepadamu, biarkanlah itu semua menjadi dupa persembahan yang indah, yang naik di hadirat Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarkanlah berkat Allah boleh turun atas setiap kami, atas setiap pribadi, atas setiap tangan yang dengan ikhlas dan dengan sungguh hati mempersembahkannya semuanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah setiap hidup kami. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu dan senantiasa bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Hamba berdoa bagi setiap hidup anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, di sepanjang minggu ini. Sertai, pimpin, berkati hidup mereka, hidup keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, diberkati oleh Tuhan. Jauhkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya. Jauhkan segala hal-hal niat-niat orang jahat yang berusaha untuk mengganggu, merusak kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya malaikat Allah, Roh Kudus berjaga, menolong, memimpin, membimbing, dan menuntun kami semua. Kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan kami di sepanjang minggu. Engkau kiranya memberkati, Engkau yang tolong, Engkau yang memimpin, sehingga segala bentuk-bentuk ibadah pelayanan kami menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan membawa yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarkanlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Berkati juga setiap kehidupan kami yang sebentar akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun sertai agar kami tiba di rumah kami dengan selamat, dan biarkanlah berkat Tuhan hadir atas kami, hadir di dalam rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan sekarang turunkanlah tangan berkat-Mu atas kami sekarang. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.